Dan asal itu orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, para perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini, Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya, iya. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya, oke. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat santri dimanapun anda berada ya. Kita ketemu kembali di video ini ya. Barusan kita sudah mendengarkan video dari Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Hanif Al-Atas yang mengatakan bahwa di awal-awal bab nasab ini muncul ya, Habib Bahar sendiri yang gencar melawan Kiai Haji Matuddin Utsman Al-Bantani ya. Karena Habib Bahar ini merasa beliau ini masih berdarah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi malah disangkal oleh Habib Rizik dan Habib Hanif ya. Karena secara nggak langsung memang mereka ini bukan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Habib Bahar menolak keabsahan ya, keturunan Wali Songo, mengatakan bernasab langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Habib Bahar pernah menolak dengan tegas ya, bahwa Wali Songo ini nasabnya terputus dari baginda Nabi. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Habib Bahar ini yang dengan lantang, dengan tegas menolak bahwa dzurriyyah Wali Songo itu nasabnya nggak tersambung sama sekali kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi Habib Bahar ini nggak bisa menunjukkan menunjukkan data dokumen bahwa beliau yang sering mengatakan bernasab langsung, yang kadangkala juga sambil berteriak-teriak, di dalam tubuh saya ada darah baginda Nabi, di dalam tubuh saya ada darah Rasul. Beliau ini nggak bisa ya menunjukkan bukti yang otentik. Tetapi kalau dirunut di sejarah yang diucapkan ataupun diringkas oleh Kiai Haji Matuddin Utsman Al-Bantani, Habib Bahar CS ini mentok kepada Ubaidillah. Langsung saja kita tonton kembali ya, sobat santri dimanapun anda berada, ceramah dari Kiai Haji Matuddin Utsman Al-Bantani yang menerangkan tentang hal ini. Jangan di skip, semoga kita tahu dan kita paham apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Matuddin Utsman Al-Bantani dalam hal ini, membahas bab-bab yang sudah disampaikan di awal, yaitu tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini dia videonya, silahkan. Saya kan hanya meneliti nasab, Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa, ini cucu Nabi asli. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada
ada semua tuh kitab-kitab nasab tuh capilnya itu. Di setiap masa ada ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Quraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa. Yang di kitab-kitab itu ada dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darat, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Fakih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustaz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah, tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang, ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya. Jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Hanya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada ya. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje,
kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Kenapa orang Belandanya namanya Snokdrolnya ini pinter bahasa Arab? Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang gestaptrit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden, akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Baik, Sobat Santri dimanapun Anda berada ya, barusan kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Matutin Utsman Al-Bantani dengan jelas dan gamblang ya. Runtutan-runtutan apa yang pernah ditulis dan dibacakan oleh Haji Matutin tentang nasab-nasab dari Bani Ba'alawi. Yang ternyata mentoknya sampai kepada Ubaidillah ya, dari alias Akron dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita dengarkan bareng-bareng barusan. Semoga video ini bisa menjadikan kita lebih lebih paham dan lebih mengerti apa yang sudah diributkan di media sosial dari awal-awal kemarin ya, tentang ribut-ribut nasab yang nggak jelas. Terima kasih semuanya, semoga video ini bisa mengedukasi kita ya. Dan di akhir video izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga juga video ini bisa menjadikan pengajaran buat kita untuk terus menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW dari orang-orang yang mengaku-aku ya, menisbatkan dirinya kepada baginda. Semoga juga kita nantinya terhindar dari orang-orang seperti itu. Dan di akhir video, terima kasih semuanya. Maafkan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan ataupun salah. Izinkan saya mohon maaf. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.